Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti kajian-kajian, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan agama, sehingga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita ke jalan yang benar beserta keluarga dan sahabatnya sebagai sumber ilmu pengetahuan dan hikmah. Sahabat Majelis Mahabbah Channel, di dalam hidup kita sering menjumpai bermacam-macam keadaan, suka dan duka, bahagia dan derita, lagi lega hati dan kecewa, silih berganti, sehat dan sakit, senyum dan air mata, datang dan pergi. Kesemuanya menuntut kekuatan mental yang kokoh, sebab tanpa itu kita akan diombang-ambingkan oleh tipu daya syaitan. Baik dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni di waktu melaksanakan perintah-perintah Allah dan di waktu menerima cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita perlihatkan sifat kesabaran. Kita tunjukkan keikhlasan dan keridhaan serta menerimanya dengan tabah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Sahabat Majelis Mahabbah Channel, setelah menyadari hidup penuh persoalan, sebagai muslim hendaklah kita senantiasa menunjukkan kesabaran sebagai pertahanan rohani, benteng batinnya, sebab kita yakin kesabaran itulah yang dapat melepaskan dari rasa keputusasaan. Kita bekerja untuk urusan dunia, itu telah dijanjikan oleh Allah dengan kebahagiaan dan kemenangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu
beruntung. Dari ayat-ayat di atas kita memperoleh pelajaran bahwa untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, hendaklah memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan melaksanakan ibadah, terutama ibadah makhluk. Sholat yang 5 waktu jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita telat-telat, apalagi kita mengabaikannya. Sabar tanpa ibadah atau sholat tidak akan berarti. Sabar tanpa sholat tidak akan berarti, dan ibadah tanpa sabar tidak akan berbekas. Begitu pula dalam menerima cobaan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita mengeluh dan putus asa. Sebab cobaan itu merupakan bukti kecintaan Allah terhadap hamba-hambanya. Kita menyadari tak ada keberhasilan tanpa jerih payah. Tak ada kebahagiaan tanpa penderitaan. Penderitaan lahiriah maupun batin harus kita hadapi dengan sabar. Karena di balik itu Allah menjanjikan kemudahan dan kegembiraan. Allah berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus was samarati wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit kekuatan. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari uraian di atas nyatalah keutamaan sifat sabar. Dengan sabar kita akan memperoleh kemenangan, keberhasilan, dan kemudahan. Kita tidak dibenarkan mengeluh dan berputus asa, sebab mustahil tumbuh-tumbuhan yang baru ditanam akan segera berbuah. Begitu pula dengan ibadah, doa atau amalan-amalan lainnya tidaklah begitu saja dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan berjangka. Dalam jangka waktu itulah Allah akan menilai kekhusyuan, keikhlasan, tujuan, dan kesabaran. Jika kita ikhlas, khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala, sabar dan tidak hanya sekali mengerjakannya, pasti Allah akan memberi pahala dan mengabulkan hajat-hajat kita. Oleh sebab itu, marilah kita tunjukkan kesuburan dalam menghadapi semua persoalan hidup dan kehidupan. Marilah kita tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amal-amal soleh. Juga marilah kita tinggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala
yang lebih jauh lagi, yang kesemuanya dengan kesabaran dan kita hadapi cobaan Allah dengan ikhlas, tabah, serta memperbanyak syukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Insyaallah kemudahan akan kita raih dan kebahagiaan akan kita rasakan. Hal ini pula yang harus kita tanamkan kepada generasi muda, anak cucu kita dalam menghadapi keadaan hidup. Sebagaimana kita ketahui, banyak di antara remaja mengeluh putus asa, entah karena persoalan ekonomi keluarga, kegagalan cita-cita, sebab putus sekolah, dan banyak lagi yang lainnya. Kita bangkitkan kembali semangat mereka dengan menanamkan pengertian sabar. Kita rubah pikiran mereka dengan memberi bayangan masa depan yang baik, yaitu dengan mengajak mereka bekerja terus tabah dan sabar. Berikanlah pengertian kepada mereka bahwa pemuda dan pemudi adalah harapan bangsa. Subhanul yaum rijalul qad. Di tangan merekalah kejayaan bangsa di masa mendatang. Seorang pujangga Islam, Syekh Mustafa Al-Gulaini berkata, "Inna fi yadis subani amral ummati wa fi aqdamihim hayataha." Di tangan pemuda lah kehidupan bangsa dan di kaki mereka hidup suatu bangsa. Jangan biarkan mereka terjerumus dalam lamunan hayal sia-sia mereka harapan hari esok, yakni sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan cita-cita agama, bangsa, dan negara. Allah mewajibkan kepada orang-orang tua agar mendidik anaknya dengan baik, memberikan pengertian tentang perintah dan larangannya, serta menanamkan semangat hidup sehingga kelak mereka menjadi orang-orang yang penuh gairah dalam menghadapi persoalan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Kelemahan anak karena kurangnya bimbingan dan pendidikan serta pengarahan dari orang tua, dan akan lebih berbahaya kalau anak-anak dihinggapi lemah semangat bekerja dan berpikirnya hanya lantaran putus asa dan tidak sabar. Sahabat Majelis Mahabbah Channel, sabar adalah sifat mulia dan disukai Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran tak akan menjadi lemah jiwa seseorang dalam menghadapi musibah. Juga dengan kesabaran tak akan patah semangat oleh kesulitan. Kesabaran adalah bukti serta ukuran takwa serta iman seorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyim min bani qatala ma'ahu ribbiyuna katsira fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'fu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 146. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Tegasnya, sabar dapat kita bagi menjadi 3 hal, yaitu sabar dalam mengerjakan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan Allah. Jadi, nyatalah bahwa sabar adalah sifat utama, sebab dari kesabaran akan tumbuh jiwa yang kuat, dan jiwa yang kuat adalah jembatan menuju kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Sifat-sifat yang baik tidak dianugerahkan melainkan karena orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Marilah kita bersama-sama menunjukkan sifat sabar dalam kehidupan sehari-hari, sebab dari uraian di atas nyatalah bahwa kebaikan dan keberuntungan dari Allah hanyalah diberikan kepada orang-orang yang sabar. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang baik dan beruntung, yaitu orang-orang yang sabar. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.